Bagaimana mungkin seorang kakek tua berusia lebih dari 70 tahun berpakaian lusuh, wajah penuh keriput, dan tubuh renta yang gemetar berdiri di ruang sidang dengan tenang, sementara seluruh sistem hukum, media dan kekuasaan bersekongkol menuduhnya sebagai pencuri dompet murahan. Namun siapa sangka, di balik tubuh yang melemah itu, tersembunyi ledakan kebenaran yang siap menghancurkan konspirasi besar antara pengusaha hitam dan oknum kepolisian yang telah menelan nyawa dan harga diri bangsa selama puluhan tahun. Jika semua yang dituduhkan padanya ternyata hanya topeng untuk menutup luka sistem yang busuk, lantas, siapa sebenarnya Hadi Mahmud? Dan mengapa dunia begitu ketakutan saat ia mulai bicara? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Suasana di ruang sidang pagi itu terasa berat. Udara seakan penuh dengan prasangka dan ketidakpercayaan. Deretan bangku kayu yang menjadi saksi bisu sidang-sidang sebelumnya kini kembali dipenuhi oleh masyarakat yang haus akan pertunjukan, bukan keadilan. Mereka tidak datang untuk mencari kebenaran, tapi untuk melihat jatuhnya seseorang yang sudah mereka hakimi. Bahkan sebelum cerita dimulai, di tengah ruangan yang sunyi itu duduk seorang pria tua. Rambutnya telah sepenuhnya memutih, tubuhnya kurus, bahkan jaket lusuh yang ia kenakan tampak menggantung lemah di bahunya. Dia adalah kakek Hadi, seseorang yang bagi sebagian orang di ruang itu hanya seorang gelandangan tua yang apes, tertangkap basah mencuri dompet seorang pengusaha kaya di pasar. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Tidak ada yang peduli bertanya lebih jauh. Wajah kakek Hadi tidak menunjukkan ketakutan, tidak juga kemarahan. Yang terpancar hanyalah kelelahan. Kelelahan yang tidak sekadar fisik, tapi juga batin. Ia menatap lurus ke arah hakim tanpa berkedip, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Sidang perkara pidana ringan atas nama terdakwa Hadi bin Mahmud. Tuduhan pencurian dompet milik saudara Rudi Gunawan di area Pasar Pusat, ucap hakim wanita yang duduk tinggi di kursinya. Suaranya tegas, tapi tidak dingin. Mungkin di balik toga itu, ia juga menyimpan rasa penasaran yang sama seperti sebagian kecil orang di ruangan itu. Seseorang dari kursi penonton berbisik, "Itu kakek-kakek pemulung yang sering nginap di emperan toko. Pantas. Lihat saja, mukanya gak ada harapan hidup bersih." Timpal yang lain. Bisik-bisik itu seperti pisau, tidak terdengar oleh telinga kakek Hadi, tapi tajamnya terasa menusuk ke dadanya. Ia tidak membalas, tidak juga menoleh. Ia hanya menggenggam kedua tangan di atas meja, berusaha menahan getaran yang pelen-pelen menyerang tubuh tuanya. Jaksa Penentet melangkah maju. Seorang pria muda, berdasi rapi, dengan gaya bicara yang terlalu percaya diri. "Yang mulia, ini kasus yang sangat jelas. Terdakwa tertangkap tangan memegang dompet milik korban. Tidak ada alasan logis bagi seseorang untuk menyimpan barang milik orang lain, kecuali ia berniat mengambilnya. Saksi mata telah melihat tindakan tersebut. Kami meminta hukuman maksimal sesuai undang-undang." Korban, Rudi Gunawan, berdiri memberi kesaksian. Pria itu mengenakan jas mahal, rambutnya disisir rapi, dan senyumnya dibuat seanggun mungkin di hadapan wartawan yang duduk di barisan belakang. "Yang mulia," ucapnya sambil tersenyum sopan, "saya tidak ingin membesar-besarkan kasus ini, tapi pencurian tetaplah pencurian. Saya hanya ingin hukum ditegakkan. Saya percaya pada keadilan negeri ini." Kakek Hadi menatapnya. Tatapan itu tak ada dendam di dalamnya,
hanya keheningan yang dalam, seperti seseorang yang sedang menunggu seseorang lain untuk berhenti berbohong. Hakim mengangguk pelan. Terdakwa, apakah Anda ingin memberikan pembelaan? Kakek Hadi berdiri pelan. Lututnya gemetar, namun suaranya tenang. Tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk terdengar ke seluruh ruangan. Saya tidak mencuri. Beberapa orang tertawa kecil. Seorang wartawan bahkan mencatat kalimat itu seperti kutipan lucu. Saya tidak mencuri, ulangnya. Dompet itu bukan milik saya, benar. Tapi saya tidak mengambilnya dari kantong siapapun. Dompet itu sudah jatuh di tanah. Jaksa menyala, cepat. Tapi saksi mata melihat Anda membungkuk dan mengambil dompet itu. Kakek Hadi mengangguk. Benar, saya membungkuk. Karena saya tahu, dompet itu milik orang yang selama ini saya awasi. Ruangan mendadak senyap. Beberapa alis terangkat. Awasi? Tanya hakim terdakwa. Bisa dijelaskan maksud Anda? Kakek Hadi menatap ke arah Rudi yang mulai tampak gelisah. Wajahnya kehilangan senyum angkuh yang tadi ia pamerkan. Saya mengenal dia, ujar kakek Hadi perlahan. Sudah lama, bahkan sebelum dia menjadi orang besar di kota ini, saya tahu dia bukan orang bersih. Dan saya punya alasan kenapa saya ada di pasar hari itu. Alasan apa? Tanya hakim. Kakek Hadi menarik napas panjang, lalu berkata, karena saya sedang mengumpulkan potongan-potongan cerita lama yang orang-orang lupakan. Cerita tentang bisnis kotor, tentang pembunuhan yang disamarkan, dan tentang uang kotor yang mengalir ke tangan mereka yang seharusnya menegakkan hukum. Saya bukan pencuri, Yang Mulia. Saya hanya terlalu tua untuk terus bersembunyi. Ruangan kembali gempar. Beberapa orang mulai merekam dengan ponsel mereka. Wartawan di belakang menajamkan telinga. Rudi berdiri tiba-tiba. Yang Mulia, tuduhan itu tidak berdasar. Ini pencemaran nama baik. Hakim mengetuk palunya. Duduk, Pak Rudi. Biarkan terdakwa menyelesaikan pembelaannya. Kakek Hadi kembali duduk. Tangannya masih bergetar. Tapi kini suaranya tidak lagi ragu. Saya tahu tidak ada yang akan percaya pada seorang tua seperti saya. Tapi saya punya bukti, dan jika saya diberi waktu, saya akan menunjukkannya satu persatu. Termasuk siapa saja yang bermain dalam permainan kotor ini. Wajah hakim berubah, matanya tajam, mencoba membaca kebenaran dari setiap kata kakek Hadi. Baik, katanya perlahan, sidang ditunda hingga besok untuk mendalami pernyataan terdakwa. Persidangan diskors, palunya diketuk. Ruangan penuh bisik-bisik liar. Kakek Hadi menandak, bukan karena takut, tapi karena ia tahu ia baru saja memulai perang. Malam itu turun dengan angin yang menusuk. Hujan gerimis mengguyur pelataran kantor pengadilan, membuat aspal hitam tampak seperti cermin yang memantulkan cahaya lampu jalan. Kakek Hadi duduk di bangku besi dekat pos penjagaan, mengenakan jaket. Kumalnya yang mulai basah. Tidak ada yang menjemputnya, tidak ada yang menunggu, tapi dia juga tidak butuh siapapun. Langkah kaki petugas yang lalu lalang, tak satu pun yang menghampiri. Mereka membiarkan pria tua itu sendirian, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia membuka kantong dalam jaketnya. Sebuah buku lusuh tergenggam di tangan keriputnya. Isinya adalah catatan tangan, peta lama, dan salinan dokumen-dokumen yang kabarnya telah dimusnahkan bertahun-tahun lalu. Di balik kesan lemah dan tak berdaya itu, tersembunyi memori seorang penyelidik yang terlalu lama diam. 20 tahun lalu, kakek Hadi bukanlah siapa-siapa di mata publik. Namun di dalam sistem, ia dikenal sebagai bayangan yang tak pernah tidur. Ia bekerja sebagai penyelidik internal untuk lembaga pengawasan keuangan negara. Ia tidak banyak bicara, tidak suka tampil, tapi laporannya
selalu membuat jantung banyak pejabat berdegup kencang. Tahun-tahun itu, ia memantau gerak-gerik pengusaha yang mencurigakan. Salah satu nama yang paling sering muncul di laporan-laporannya adalah Rudi Gunawan. Dulu, Rudi hanyalah seorang pengusaha barang elektronik. Namun dalam waktu singkat, bisnisnya meroket. Terlalu cepat, terlalu bersih, tak masuk akal. Kakek Hadi yang saat itu masih dikenal dengan nama Pak Hadi mencium bau uang gelap dari balik laporan pajak Rudi. Ia mulai menggali gudang, alur ekspor-impor, transaksi gelap, bahkan ada nama-nama polisi yang tertulis dalam memo internal yang bocor. Tapi ketika ia bersiap mengungkap semuanya, sesuatu terjadi. Ia dipanggil ke ruangan atasannya, bukan untuk diberi penghargaan, tapi untuk diberi peringatan. "Hentikan, itu bukan wilayahmu lagi," ujar atasannya waktu itu. "Ini bukan soal wilayah, ini soal kejahatan," jawab Hadi. Tapi tak ada yang peduli. Beberapa hari kemudian, ia dipindahkan secara mendadak ke daerah terpencil tanpa penjelasan. Tak lama setelah itu, rumahnya disatroni orang. Arsip-arsipnya hilang. Istrinya mengalami kecelakaan yang tak pernah bisa dijelaskan sepenuhnya. Anaknya pergi, tak pernah kembali. Dunia Hadi runtuh, bukan hanya karena ia kehilangan pekerjaannya, tapi karena ia kehilangan alasan untuk percaya pada keadilan. Kini, 20 tahun kemudian, ia kembali, tidak sebagai penyelidik, tapi sebagai tertuduh. Dunia membalikkan perannya, tapi ia tahu, inilah waktu yang telah ia tunggu. Ia mengangkat wajahnya ke langit yang masih menangis. "Kalian pikir aku sudah mati, tapi aku masih hidup. Dan aku ingat." Sekelanya, sementara itu di tempat lain, Gilang, seorang wartawan muda dari media independen, duduk di depan laptopnya. Ia baru saja menyaksikan sidang hari itu. Di antara sekian banyak berita yang ia ikuti, baru kali ini ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka rekaman sidang yang ia simpan. Diputar ulang bagian ketika kakek Hadi berkata, "Saya hanya terlalu tua untuk terus bersembunyi." Gilang mengecilkan suara, lalu membuka berkas-berkas lamanya. Nama Rudi Gunawan pernah muncul dalam salah satu dokumen investigasi yang dikirim secara anonim setahun lalu. Tapi kala itu, ia tak menemukan cukup bukti untuk menggali lebih dalam. Kini, potongan itu seperti mulai menyatu. Siapa sebenarnya kakek itu? Gumam Gilang. Ia membuka email, mulai mengetik. Subjek, tentang kakek Hadi isi. "Saya ingin bicara. Segera. Ini bisa membuka banyak pintu." Keesokan paginya, kakek Hadi berjalan kaki menuju pasar tempat ia ditangkap. Bukan untuk menantang siapapun, tapi untuk mengulang jejak, seperti detektif yang kembali ke tempat kejadian perkara. Ia berhenti di satu sudut, mengamati toko yang kemarin dipenuhi orang. Ia tidak mencari pujian, tidak mencari pengakuan. Ia hanya ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia lakukan selama ini belum sia-sia. Dari kejauhan, mata-mata mengawasinya. Salah satunya adalah Kapten Harun, perwira polisi yang dulu bekerja bersama Hadi. Tapi kini, ia berdiri di sisi yang berbeda. Menyamar sebagai penjual koran, ia bicara lewat gawai kecil di kerah bajunya. "Kita harus percepat." Kakek itu mulai buka suara, bisiknya ke seseorang di ujung lain. Suara dari seberang menjawab, "Pastikan dia tidak sempat bicara. Terlalu banyak. Aku tidak ingin kejadian 20 tahun lalu terulang." Kapten Harun menatap kakek Hadi dari jauh. Wajah tuanya masih seperti dulu, tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada badai yang siap menghantam siapa saja yang pernah mengkhianatinya. Di ujung jalan, Gilang berdiri dengan ransel dan kamera tergantung di leher. Ia melihat kakek Hadi dari kejauhan, menimbang apakah ini saat yang tepat. Ia melangkah pelan, lalu berhenti tepat di depan pria tua itu.
Pak Hadi, tanyanya. Kakek Hadi menoleh, matanya yang keruh namun tajam menatap pemuda itu sejenak. Siapa kamu? Tanyanya datar. Saya Gilang, wartawan. Saya percaya Bapak tidak bersalah dan saya rasa saya bisa bantu Bapak buka semuanya. Untuk pertama kalinya sejak sidang kemarin, kakek Hadi tersenyum tipis. Nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menandakan bahwa dia tidak lagi sendirian. Rudi Gunawan duduk di ruang kantornya yang luas dan mewah. Tepat di lantai teratas, gedung kaca yang berdiri megah di tengah pusat kota. Dindingnya berhiaskan lukisan-lukisan mahal. Sofa kulit Italia tertata rapi, dan aroma tembakau halus dari cerutu kubanya melayang di udara. Di hadapannya terbentang jendela besar yang memperlihatkan keramaian kota, tempat di mana ia bermain seperti dewa, mengatur lalu lintas uang dan pengaruh. Namun pagi itu, matanya tidak menatap keluar. Ia menatap layar laptopnya yang sedang memutar ulang cuplikan sidang kemarin. Saya hanya terlalu tua untuk terus bersembunyi. Kata-kata kakek Hadi terulang dalam pikirannya seperti gema yang menyakitkan. Tangannya mengepal. Ia mengenal suara itu. Ia mengenal pria tua itu. Dulu ia menyebutnya Pak Hadi, seorang penyelidik yang membuat jantung banyak orang seperti dirinya tidak bisa tidur nyenyak. Rudi pernah hampir kehilangan segalanya karena satu nama itu. Tapi ia selamat. Dengan bantuan beberapa teman baik, Rudi berhasil menghapus nama Hadi dari laporan internal, memindahkannya ke daerah antah berantah, lalu memusnahkan semua dokumen penyelidikan yang mengarah padanya. Atau setidaknya, itu yang ia kira. 20 tahun lalu, Rudi hanyalah pedagang barang elektronik dari gudang ke pasar. Nyambi buka toko kecil-kecilan. Ia cepat belajar bahwa dalam dunia ini, yang paling penting bukan keahlian berdagang, tapi tahu siapa yang harus dibayar. Ia mulai menyuap petugas bea cukai agar bisa menyelundupkan barang-barang tanpa pajak. Barang-barang itu sebagian dari jalur ilegal, perangkat keras bekas yang direkondisi, obat-obatan, bahkan senjata api kecil dalam jumlah terbatas. Semuanya dilakukan di balik kedok bisnis elektronik biasa. Tak butuh waktu lama, ia kaya. Tapi bersama kekayaan, datang juga rasa was-was. Itulah kenapa ketika seseorang seperti Hadi mulai mencium gerak-geriknya, ia langsung bergerak. Dengan membayar pejabat, menyogok polisi, dan menyingkirkan saksi, ia berhasil membuat kasus itu tenggelam. Namun, ternyata tidak sepenuhnya hilang. Rudi berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke lemari rahasia di belakang rak buku. Dengan menekan satu tombol tersembunyi, rak itu bergeser dan menampakkan ruang kecil yang penuh dokumen dan brankas. Dari dalam brankas, ia mengambil satu map berdebu dengan label Hadi. Ia membukanya. Di dalamnya ada foto-foto lama, catatan penyelidikan, nama-nama yang dulu hampir terungkap termasuk namanya sendiri. Ia mengira semua ini sudah mati bersama masa lalu. Tapi rupanya masih ada satu bagian yang lolos. Aku seharusnya menuntaskanmu waktu itu, gumamnya pelan. Tapi sekarang, aku akan pastikan kau benar-benar tenggelam. Ia menekan nomor di telepon satelit di mejanya. Harun, suaranya tegas. Jangan tunggu lebih lama. Orang itu harus bungkam. Kali ini, selamanya. Sementara itu, di sebuah warung kecil pinggir jalan, kakek Hadi dan Gilang duduk berhadapan. Gilang mengeluarkan laptopnya, membuka folder yang ia beri nama Hadi's Truth. Saya sudah mulai menggali, Pak. Saya temukan beberapa data ekspor yang aneh. Nama perusahaan Rudi muncul di banyak pengiriman dari pelabuhan kecil yang tidak tercatat dalam data bea cukai resmi. Kakek Hadi mengangguk perlahan. Dia pakai jalur-jalur gelap. Dulu, saya hampir temukan gudangnya, tapi saya dipindah sebelum sempat bergerak. Kalau begitu, ucap Gilang serius, kita cari gudang itu.
Kita bongkar semuanya. Kakek Hadi tersenyum tipis. Kau punya nyali, nak. Gilang menatap mata pria tua itu. Saya hanya ingin kebenaran tidak dikubur. Hanya karena seseorang terlalu tua untuk diperhitungkan. Tiba-tiba, suara motor berhenti di luar. Dua pria berbadan besar masuk, berpura-pura menjadi pelanggan. Naluri tua kakek Hadi langsung bekerja. Ia meraih lengan Gilang. Kita pergi, sekarang. Tanpa membuang waktu, mereka keluar lewat pintu belakang, menyusuri gang sempit, dan menyatu dengan keramaian pasar dari keyohan. Salah satu pria berbadan besar bicara lewat alat komunikasi. Tersembunyi, mereka bergerak keluar lewat belakang. Di malam yang sama, Kapten Harun menerima laporan kegagalan operasi itu. Wajahnya menegang, tapi ia tahu kakek Hadi bukan orang sembarangan. Kalau dia buka mulut sepenuhnya, bukan cuma Rudi yang jatuh, gumamnya sambil menyalakan rokok. Aku juga, dan semua yang pernah menyembunyikan kebusukan itu. Ia menatap langit gelap. Di atas markas kecilnya, kau belum menang, Hadi. Tapi aku juga tahu, ini bukan lagi sekadar permainan. Hari-hari berikutnya, kakek Hadi dan Gilang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka menyambangi pelabuhan tua, gudang yang terbengkalai, bahkan menemui mantan sopir Rudi yang sekarang jadi penjaga parkir di kota kecil. Dari setiap mulut dan dokumen yang mereka kumpulkan, satu benang merah mulai tampak. Bukan hanya bisnis ilegal, tapi ada perdagangan manusia yang terselubung di balik eksperimen barang elektronik. Gadis-gadis muda dan pekerja migran ilegal dikirim ke luar negeri dengan dokumen palsu, lalu dijual sebagai tenaga kerja paksa. Semua itu di bawah pengawasan Rudi dan oknum polisi. Gilang menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Kakek Hadi menepuk pundaknya. Itu sebabnya aku tak bisa diam. Gilang menatap pria tua itu lama, lalu mengangguk pelan. Kita buka semua, Pak, sampai ke akar-akarnya. Dan malam itu, mereka mulai menyusun dokumen lengkap. Laporan, bukti, saksi, semuanya dikemas dalam satu tujuan, membuka mata dunia bahwa di balik satu tuduhan pencurian, tersembunyi dosa yang tak bisa lagi disembunyikan. Suasana ruang sidang pagi itu jauh berbeda dari sidang sebelumnya. Kamera dari berbagai media sudah bersiap sejak matahari baru naik. Wartawan, pengamat hukum, bahkan mahasiswa hukum berbandong-bandong datang. Semua menantikan satu hal, apalagi yang akan dikatakan oleh kakek Hadi. Di kursi pengunjung, sejumlah wajah lama dari masa lalu yang terlupakan, kini kembali menampakkan diri. Mereka tidak hadir sebagai pendukung kakek. Mereka hadir karena takut jika pria tua itu benar-benar membuka seluruh isi rahasia yang mereka pikir sudah mati bersama waktu. Kakek Hadi berjalan pelan menuju kursi terdakwa. Di tangannya tergenggam buku kecil lusuh. Buku yang kini menjadi senjatanya dalam perang sunyi melawan kebohongan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyimpan bara. Hakim wanita yang sama dari sidang sebelumnya kini terlihat lebih tegas. Ia sudah membaca laporan media yang menyebar luas. Terdakwa tua bongkar aib pejabat. Ada apa di balik tuduhan pencurian ini? Dan bisnis kotor terendus dari kursi sidang. Setelah ketukan palu, hakim membuka sidang. Kita lanjutkan. Perkara pidana atas nama terdakwa Hadi bin Mahmud. Hari ini, terdakwa diberikan waktu untuk memberikan keterangan lanjutan terkait pernyataan sebelumnya. Apakah Anda siap, Tuan Hadi? Kakek Hadi berdiri, membungkuk pelan. Saya siap, Yang Mulia. Dompet yang disebut-sebut sebagai barang curian itu, katanya pelan, jatuh tepat di depan kaki saya. Saya tahu itu milik Rudi Gunawan, dan saya tahu itu bukan kebetulan. Wartawan mulai mengetik cepat. Kamera mulai fokus. Rudi Yang hari itu kembali hadir dengan jas mewahnya, mencoba tetap tenang di kursi saksi.
Kakek Hadi melanjutkan. Saya tidak mengambil dompet itu untuk mencuri. Saya mengambilnya karena saya tahu itu adalah pancingan. Pancingan? Tanya hakim tajam. Untuk menjatuhkan saya. Jawabnya, supaya saya terlihat seperti penjahat, supaya orang-orang tidak percaya pada apapun yang saya katakan. Setelah ini, ruangan hening. Saya tahu siapa Rudi. 20 tahun lalu, saya menyelidikinya. Ia bukan hanya pedagang elektronik, ia adalah simpul dari jaringan kriminal. Saya mengumpulkan bukti, tapi sebelum bisa saya serahkan, saya dipindahkan, diancam, keluarga saya dihancurkan. Kata-kata itu menampar kesadaran semua yang mendengarnya. Jaksa menyela, Yang Mulia, pernyataan ini tidak relevan dengan tuduhan utama. Terdakwa mencoba mengalihkan perhatian. Hakim mengangkat tangan. Diam. Saya ingin mendengarnya. Kakek Hadi membuka buku lusuh di tangannya. Ia mengeluarkan beberapa kertas, lalu menyerahkannya kepada petugas sidang. Itu adalah fotokopi dokumen transaksi gelap antara perusahaan Rudi dan sebuah firma pelabuhan swasta yang kini tidak lagi beroperasi. Salah satu saksi mata hidup sedang dalam perjalanan ke sini. Wajah Rudi memucat. Siapa saksi itu? Tanya hakim. Sopir pribadi Rudi dulu, jawab Hadi. Dia melihat bagaimana barang-barang ilegal dikirim, bagaimana pekerja migran ilegal diselundupkan, dan siapa saja yang melindungi jalur pengiriman itu. Tiba-tiba Rudi berdiri, meledak. Ini fitnah. Ini rekayasa. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Hakim mengetuk palu keras. Diam, atau saya akan perintahkan Anda keluar dari ruang sidang. Rudi duduk kembali, wajahnya merah padam, tangannya mengepal di atas lutut. Di belakangnya, 2 orang pengacara mencoba menenangkannya. Tapi sia-sia, topeng kebesaran yang ia pakai selama bertahan-tahan mulai retak. Sementara itu, di luar sedang, Gilang berdiri bersama seorang pria tua berwajah lelah, Pak Sobari, mantan sopir Rudi. Setelah bertahan-tahan bersembunyi, akhirnya ia memutuskan. Untuck by Corral. Gilang menemukannya di desa terpencil setelah menyusuri catatan pengiriman lama. Saya takut, bisik Sobari. Tapi kalau saya diam, saya ikut berdosa. Gilang mengangguk. Tenang Pak, kami sudah laporkan ke lembaga perlindungan. Saksi, begitu Bapak masuk ke dalam, tidak akan ada yang bisa menyentuh Bapak lagi. Beberapa menit kemudian, pintu ruang sidang terbuka. Semua mata menoleh saat Gilang masuk, sambil menggandeng pria renta itu. Kakek Hadi menoleh dan tersenyum kecil. Saya kenal dia, kata Hadi lantang. Dia saksi yang saya tunggu. Hakim memerintahkan Sobari ke kursi saksi. Sumpah diucapkan, dan mulailah pengakuan panjang malam itu. Tentang gudang-gudang tanpa izin. Tentang kontainer yang berisi manusia. Tentang pengawalan polisi berseragam saat barang-barang itu dikirim ke luar negeri. Air mata jatuh dari wajah Sobari saat ia bercerita. Saya tahu itu salah. Tapi saya takut. Saya hanya sopir. Saya tak bisa melawan siapa-siapa. Ruangan menjadi sunyi. Bahkan detak jam terdengar jelas. Usai sidang, banyak orang tidak langsung pulang. Mereka berdiri, terdiam. Sebagian masih mencoba memproses semua yang baru saja. Mereka dengar. Sebagian lain mulai menatap kakek Hadi dengan tatapan berbeda. Bukan lagi hinaan, tapi hormat. Rudi meninggalkan ruang sidang lebih cepat, dikawal 2 pengacaranya. Tapi, langkahnya goyah. Ia tahu, ini belum berakhir, dan dia tidak lagi mengendalikan permainan. Di luar gedung pengadilan, Gilang berjalan di samping kakek Hadi. Pak, kita sudah mulai membuat mereka takut. Kakek Hadi hanya tersenyum kecil. Bukan itu tujuanku, Nak. Lalu, saya hanya ingin
satu orang saja percaya bahwa keadilan masih mungkin ditegakkan di negeri ini. Gilang menatap pria tua itu lama, lalu mengangguk. Dan di kejauhan, seorang pria berbadan besar mengamati mereka dari balik kaca mobil. Ia berbicara pelan ke alat komunikasi kecil di tangannya. Target masih hidup, tapi mulai merepotkan. Seseorang di seberang menjawab dengan suara dingin, "Waktunya habis. Hancurkan dia sebelum segalanya terlambat." Hari kelima, sidang menjadi titik balik yang tidak bisa dihindari. Cuaca di luar gedung pengadilan suram. Mendung menggantung, seperti firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Namun di dalam gedung, panas justru terasa menggeliat, bukan karena suhu, melainkan karena tekanan dan ketakutan. Setelah kesaksian Pak Sobari di babak sidang sebelumnya, publik mulai bergerak. Media sosial meledak. Tagar keadilan untuk Hadi trending di mana-mana. Beberapa saluran televisi besar mulai menyoroti sisi lain dari perkara ini, konspirasi. Mereka tidak lagi menyebut kakek Hadi sebagai pencuri, melainkan saksi penting yang mencoba dilenyapkan. Namun dengan kebenaran yang mulai muncul ke permukaan, datang pula perlawanan dari mereka yang merasa terancam. Dan hari ini, dua nama besar dari institusi kepolisian dijadwalkan hadir sebagai saksi. Kakek Hadi duduk di kursinya dengan ekspresi yang tak berubah, tenang dan dalam. Di sisi ruangan, Gilang berdiri sambil menggenggam kamera kecilnya. Ia sudah menyadari bahwa cerita ini lebih besar dari sekadar kasus pencurian. Bahkan lebih besar dari Rudy sendiri. Yang sedang dihadapi kakek Hadi adalah sistem. Sidang hari ini menghadirkan dua saksi dari institusi kepolisian, Kompol Darmawan dan AKP Surya. Ucap hakim, "Dipersilakan masuk." Dua pria berseragam masuk dengan langkah tegap. Wajah mereka datar, tegas, namun mata mereka tak bisa menyembunyikan keraguan. Kakek Hadi mengenal mereka. Dulu, dua nama itu adalah rekan satu sistem. Bersama-sama mereka pernah duduk dalam rapat tertutup, membahas pengawasan terhadap aktivitas pengusaha-pengusaha besar. Hadi bahkan pernah berbagi kopi dan tawa bersama mereka. Tapi waktu mengubah segalanya. Dan dalam banyak kasus, uang adalah pemicunya. Kompol Darmawan mengambil kursi saksi. Suaranya berat saat menjawab pertanyaan hakim. "Apakah Anda mengenal terdakwa sebelumnya?" tanya hakim. "Ya, kami pernah bekerja dalam unit yang sama belasan tahun lalu." "Apakah benar Anda pernah terlibat dalam penyelidikan terhadap Rudy Gunawan?" Darmawan menarik napas panjang. "Benar." Gelanggang mulai memanas. "Apakah Anda mengetahui adanya bakti-bakti terkait aktivitas ilegal Rudy pada waktu itu?" Terdebat jeda, wajah Darmawan berubah. Ia melihat ke arah kakek Hadi, pandangan yang lama dan penuh beban. Akhirnya, ia berkata pelan, "Ada." Seluruh ruang sidang terdiam, bahkan juru ketik sidang nyaris lupa mengetik. "Namun, penyelidikan itu dihentikan oleh atasan kami, dan semua data ditarik kembali oleh unit pengamanan khusus." Tidak ada penjelasan. Jaksa mencoba menyanggah. "Yang mulia, saksi tidak bisa membuktikan keterlibatan langsung terdakwa dengan Rudy. Ia hanya menyatakan hal umum." Tapi hakim mengangkat tangan. "Saya ingin mendengar lanjutannya." Darmawan melanjutkan, "Setelah penyelidikan itu dihentikan, saya dan beberapa rekan termasuk AKP Surya diberi perintah untuk tidak menyentuh kasus tersebut lagi. Kami menuruti karena saat itu perintah atasan adalah mutlak." "Apakah Anda tahu siapa atasan itu?" tanya hakim. Darmawan menunduk. "Kami semua tahu siapa pengatur gerakannya, tapi waktu itu kami memilih diam." Kakek Hadi menutup matanya sejenak. Hatinya perih, tapi bukan karena pengkhianatan itu. Just true, karena rasa iba
kepada orang-orang yang dulu berjuang bersamanya, namun dikalahkan oleh rasa takut. AKP Surya kemudian dipanggil. Pria itu lebih muda, tapi raut mukanya jauh lebih lelah. Ia membuka mulutnya pelan dan suaranya bergetar. Waktu itu, saya juga menyaksikan sendiri. Salah satu kontainer ilegal dibuka. Di dalamnya bukan barang elektronik, tapi manusia. Perempuan, muda, pria paruh baya. Mereka diselundupkan. Kami diminta tutup mulut, diberi amplop tebal, dan dijanjikan promosi cepat. Tangis kecil terdengar dari barisan belakang pengunjung sidang. Beberapa dari mereka adalah keluarga buruh migran yang hilang bertahan-tahan. Lalu, saya terima uang itu, kata Surya lirih. Dan saya tidak pernah bisa tidur tenang. Sejak hari itu, wajah Gilang memucat. Ia mematikan kamera sejenak dan menatap kakek Hadi. Ini gila, tapi kakek Hadi hanya menatap lurus ke depan. Saya tidak menyalahkan mereka, ujarnya pelan pada Gilang. Karena sistem membuat kita percaya bahwa diam itu aman dan bicara itu bunuh diri. Usai kesaksian mereka, suasana ruang sidang nyaris meledak. Media langsung menyebarkan potongan pengakuan mereka. Lembaga-lembaga HAM mulai menggelar konferensi pers. Laporan ke Komnas HAM dan Ombudsman membanjiri sistem. Dan di suatu ruangan gelap, Rudi membanting gelas anggurnya ke lantai. Brengsek, teriaknya. Mereka buka mulut. Ia menatap Harun, yang duduk di kursi seberang dengan wajah dingin. Kenapa kau tak bisa hentikan si tua bangka itu? Harun menjawab tenang. Karena dia tak lagi takut mati, Rudi. Dan kita sedang melawan orang seperti itu. Kalau begitu, kau tahu apa yang harus dilakukan, desis Rudi. Harun berdiri. Aku tahu, tapi ingat satu hal. Jika semuanya gagal, aku tak akan ikut tenggelam. Di malam yang sama, saat kakek Hadi dan Gilang beristirahat di rumah kecil, milik kenalan lama, terdengar suara ketukan keras di pintu. Gilang membuka perlahan dan menemukan sebuah amplop tertempel di daun pintu. Di dalamnya, sebuah foto rumah itu diambil dari kejauhan dan secari kertas yang bertuliskan, "Berhenti atau giliran kalian." Jilong Jamatar. Ia menatap kakek Hadi yang kini berdiri di belakangnya. Kakek Hadi mengambil kertas itu, lalu menatap langit-langit. Yang Bokor, ia tersenyum kecil. Kalau mereka mulai mengancam seperti ini, artinya kita sudah benar-benar menyentuh luka mereka. Gilang menelan ludah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek Hadi menatap lurus ke depan. Matanya kini menyala. Kita teruskan. Karena setelah ini, perang sesungguhnya baru dimulai. Subscribe dulu yuk, sebelum lanjut ceritanya. Karena setelah ini, kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Hari ke-6 bukan lagi sekadar kelanjutan sidangnya, menjadi titik mendidih dari segala yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Bagi kakek Hadi, ini bukan sekadar ruang sidang, tapi medan perang. Bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang mereka yang dikorbankan diam-diam, tentang suara-suara yang tak pernah sempat didengar, dan tentang rasa bersalah yang tak pernah bisa dimaafkan waktu. Sejak pagi, gedung pengadilan dikepung kamera, wartawan, dan aktivis. Barikade polisi dibuat lebih ketat. Ancaman mulai bermunculan di berbagai sudut. Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah negara ini benar-benar siap menghadapi kebenaran? Di layar-layar televisi nasional, nama kakek Hadi kini bukan lagi hanya berita kriminalia, berubah menjadi simbol. Simbol tentang perlawanan dari seseorang yang terlihat lemah, tapi menyimpan kekuatan yang tak pernah dianggap ada. Sidang dibuka, hakim tampak lebih waspada, jaksa lebih agresif. Pengacara Rudi
kini membawa tim tambahan. Suasana tegang, tapi kakek Hadi, seperti biasa, tetap duduk tenang seperti batu karang di tengah badai. Saudara Hadi, ucap hakim, hari ini Anda menyatakan ingin membeberkan bukti penting yang belum disampaikan sebelumnya. Silakan. Kakek Hadi berdiri, tangannya gemetar sedikit, namun suaranya masih utuh. Saya akan buktikan bahwa tuduhan ini bukanlah kesalahan hukum kecil, tapi bagian dari upaya sistematis untuk menutup mata kita semua terhadap kejahatan yang jauh lebih besar. Ia membuka map coklat yang dibawanya. Di dalamnya, satu persatu, dokumen disusun rapi, hasil audit palsu, transfer ke rekening luar negeri, foto gudang yang menyamar sebagai toko elektronik, dan surat kematian yang tidak wajar dari 2 saksi kunci di masa lalu. Semua itu diproyeksikan ke layar besar di ruang sidang. Ini adalah wajah asli dari Rudi Gunawan dan kroni-kroninya, termasuk beberapa pejabat aktif yang hingga kini masih menjabat di posisi strategis. Saya tahu, hari ini saya bisa saja menghilang, tapi sebelum itu terjadi, saya ingin dunia melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapi. Suasana gemuruh. Gilang yang berdiri di belakang kamera kini nyaris tidak bernapas. Air mata perlahan turun di pipinya. Ayah, Sarah, ini bukan lagi sekadar berita, ini sejarah. Tiba-tiba, pintu sidang terbuka keras. 3 orang berpakaian preman masuk dengan tergesa. Salah satunya mengantongi surat. Mereka menunjuk ke arah hakim dan menyerahkan dokumen resmi. Saya dari kepolisian tingkat pusat. Kami diperintahkan untuk menghentikan sidang ini sementara dan menahan terdakwa Hadi bin Mahmud atas tuduhan penyebaran dokumen palsu dan provokasi terhadap institusi negara. Ruang sidang meledak. Wartawan berteriak. Pengacara Rudi tersenyum tipis. Tapi hakim berdiri dengan mata tajam. Maaf, saudara, di ruang sidang ini, wewenang tertinggi ada di tangan saya. Jika Anda membawa surat perintah, mari kita periksa legalitasnya secara terbuka. Petugas itu mundur sejenak, tapi salah satu dari mereka terlihat berbisik lewat alat komunikasi di telinga. Kakek Hadi berdiri kembali. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Sebelum semua ini diputuskan, izinkan saya memutar satu rekaman terakhir. Ia menyerahkan flash disk kecil ke Panitera. Tayangan diputar. Suara pecah memenuhi ruang. Rekaman suara Rudi Gunawan. Pastikan si tua bangka itu hilang. Jika perlu, kecelakaan saja. Jangan ada jejak. Aku tak mau dia buka mulut tentang tahun itu. Kalau dia selamat, kita semua tamat. Seluruh ruangan terdiam. Wajah Rudi berubah pias. Ia berdiri, tapi mulutnya tak mampu berkata apa-apa. Mulut itu yang biasanya dipenuhi pidato dan kebohongan kini kaku. Jaksa gugup, pengacara mulai panik. Hakim langsung memerintahkan sidang ditunda untuk penyelidikan mendalam atas rekaman tersebut. Petugas dari kepolisian pusat tampak kebingungan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, sebab kini seluruh mata sudah melihat. Setelah sidang, Gilang dan kakek Hadi disambut sorotan kamera. Saat keluar gedung, masyarakat berkumpul. Banyak yang mengangkat poster bertuliskan, "Kakek Hadi, kau pahlawan." Tapi di tengah keramaian itu, suara pistol tiba-tiba terdengar. 2 RR. Semua orang panik, teriakan pecah. Gilang menoleh dan melihat kakek Hadi terjatuh. Peluru itu menembus bahunya. Darah mengalir deras. Gilang berlari, memeluk tubuh renta itu. "Pak, bertahan Pak." Kerumunan kacau. Penembaknya tak terlihat jelas, tapi polisi langsung bergerak mengamankan area. Ambulans segera datang. Di dalam mobil, kakek Hadi tersenyum lemah, menatap Gilang. "Kalau aku tak sempat bangun lagi." "Teruskan,"
Jangan biarkan mereka menang. Air mata Gilang jatuh, tak tertahan. Jangan bicara seperti itu, Pak. Kita belum selesai. Kakek Hadi menatap langit-langit ambulans yang mulai bergerak. Saya hanya ingin sekali saja dalam hidup saya melihat kebenaran menang. Matanya perlahan terpejam. Senin pagi itu tak biasa. Seluruh negeri tersentak oleh satu berita utama yang mengguncang. Kakek Hadi ditembak setelah membongkar konspirasi besar di sidang terbuka. Video detik-detik penembakan tersebar cepat di media sosial dan kanal berita. Publik marah, ribuan komentar membanjiri internet, menyuarakan hal yang sama. Kalau seorang tua yang ingin bicara kebenaran saja ditembak, siapa lagi yang berani? Di rumah sakit umum pusat, penjagaan diperketat. 3 polisi bersenjata berjaga di pintu ruang ICU. Di balik pintu itu, tubuh renta kakek Hadi terbujur lemah. Wajahnya pucat, dibalut selang infus, dan monitor detak jantung yang berbunyi lambat. Gilang duduk di kursi tunggu, dengan tangan masih berlumur darah kering. Sejak semalam, ia tidak tidur. Matanya merah, bukan karena kurang istirahat tapi karena air mata yang terus jatuh tanpa bisa dibendung. Di tangannya tergenggam buku lusuh milik kakek Hadi. Buku berisi catatan 20 tahun ke belakang, daftar nama, transaksi, dan pengkhianatan. "Pak," bisiknya lirih, "kalau Bapak tidak bangun, saya janji, saya yang akan lanjutkan semua ini. Dengan cara apapun." Gilang berdiri. Ia menatap ke arah jendela yang basah oleh hujan. Lalu ia membuka ponsel dan mulai merekam video. "Nama saya Gilang. Saya adalah saksi hidup saat kakek Hadi ditembak setelah menyampaikan bukti konspirasi negara. Buku ini." IA angkat buku. "Itu kayak kamera. Berisi semua yang selama ini kalian tutupi. Jika saya hilang atau dibungkam, publik berhak tahu bahwa saya bukan korban kebetulan. Kalian tahu siapa kalian, dan saya tahu juga." Ia unggah video itu dalam waktu kurang dari 1 jam. Video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Rudy membanting cangkir kopi ke dinding. Tangannya bergetar. "Kau bilang peluru itu akan mengakhiri segalanya." Dan kepada Harun yang kini berdiri dengan wajah penuh tekanan, "Dia tidak mati," jawab Harun dingin. "Dan sekarang, anak itu Gilang jadi simbol baru. Kalau begitu, bereskan dia juga." Harun diam sejenak. "Dulu, aku tunduk padamu karena kau punya kuasa dan uang. Tapi sekarang, kekuasaanmu menggerogoti kita semua. Aku tak akan ikut dalam pembantaian kedua." "Jangan sok suci sekarang," Rudy membentak. "Kau pikir nama kau tak ada di daftar hitam Hadi? Kau pikir kau aman?" Harun menggertakkan gigi. "Kalau aku jatuh, kau ikut. Kalau aku mati, kau yang pertama." Deseret. Malam harinya, Gilang pergi ke kantor media tempat ia bekerja dulu. Tapi pintu terkunci. Dalam gelap, ia melihat selembar surat tertempel di kaca. "Media kami ditutup sementara oleh regulator. Terima kasih atas kepercayaannya." Gilang menggenggam buku catatan itu lebih erat. Ia tahu mereka mulai mematikan satu demi satu cahaya. Namun, ia tidak berhenti. Ia menghubungi seorang jurnalis senior bernama Bu Ratih, yang dulu pernah menjadi rekan kakek Hadi saat menyelidiki korupsi. Bu Ratih menyambutnya di rumah yang tersembunyi, jauh dari pusat kota. "Buku ini seperti peti mati bagi banyak orang," ucapnya sambil membuka halaman demi halaman. "Dan saya ingin membukanya di depan dunia," kata Gilang. Bu Ratih mengangguk. "Kita buat laporan investigatif, bukan untuk media nasional, tapi langsung ke dunia internasional." Esok harinya, muncul sebuah laporan lengkap di situs investigasi luar negeri berjudul The Forgotten Truth of Hadi Mahmud. Kebenaran yang dilupakan dari Hadi Mahmud.
Laporan itu menyebutkan nama-nama penting, memuat rekaman suara, dokumen keuangan, dan video sidang. Semuanya diunggah tanpa sensor. Pemerintah tak bisa menghentikannya, sebab laporan itu tersebar luas, diunggah ulang, disalin, dan diposting ulang ribuan kali. Beberapa jam kemudian, berita internasional memberitakan, PBB serukan penyelidikan independen terkait upaya pembunuhan terhadap Hadi Mahmud dan dugaan perdagangan manusia oleh elit Indonesia. Di ruang ICU, tubuh kakek Hadi masih belum bergerak, tapi detak jantungnya stabil. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak penembakan, kelopak matanya bergerak. Perawat berlari memanggil dokter Gilang yang sedang duduk di luar, mendengar keributan dan langsung masuk. "Pak, Bapak sadar?" Tangisnya pecah saat melihat mata kakek Hadi terbuka perlahan. Pria tua itu berusaha bicara. Suaranya lirih, seperti napas terakhir yang tertunda. "Sudah. Sampai di mana, Nak?" Gilang menggenggam tangannya. "Bapak berhasil." Dunia mulai melihat mereka tak bisa bungkam kita lagi. Kakek Hadi menutup mata sejenak. Tapi kali ini, bukan karena lelah, melainkan lega di tempat lain. Rudi menonton berita dengan wajah pucat. Teleponnya terus berdering dari rekan bisnis, dari pejabat, dari pengacara. Tapi ia tak menjawab. Ia sadar, ini adalah akhir. Seseorang mengetuk pintu villa mewahnya. Saat dibuka, 2 petugas dari Interpol berdiri dengan dokumen ekstradisi. "Rudi Gunawan, Anda ditangkap atas permintaan PBB untuk diselidiki dalam dugaan pelanggaran HAM berat dan perdagangan manusia lintas negara." Rudi tertawa getir. Akhirnya si tua bangka itu menang juga. Petugas memborgol tangannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudi Gunawan tidak lagi bisa membeli kebebasan. Pagi itu, matahari seperti datang dengan malu-malu. Di balik tirai ruang rumah sakit, cahaya menembus perlahan ke wajah tua kakek Hadi yang kini terbaring lebih segar. Bekas luka di bahunya masih terasa nyeri, tapi hatinya terasa lebih tenang dari 10.000 malam sebelumnya. Gilang duduk di samping ranjang, kali ini dengan senyum lega. "Pak, semua sudah pecah. Kita menang." Kakek Hadi menghela napas pelan. "Belum, Nak. Belum sampai semua yang terlibat ikut terseret." Gilang mengangguk, paham. Ia tahu betul, yang dimaksud pria tua itu perjuangan belum tuntas, kalau akar konspirasi masih tertanam. Sementara itu di Jakarta, sidang darurat digelar oleh Komisi Nasional HAM dan Kejaksaan Tinggi. Rudi Gunawan, yang sebelumnya tak tersentuh hukum, kini duduk di kursi terdakwa dengan wajah murung dan baju tahanan oranye. "Saudara Rudi," ucap jaksa, "kami punya rekaman suara, aliran dana, daftar pengiriman ilegal, dan saksi yang masih hidup. Anda bisa menyangkal semuanya." Tapi dunia sudah mendengarnya. Rudi hanya tertawa pelan, seperti orang yang sudah lelah bertarung. "Aku cuma pion," katanya pelan. "Kalau kalian pikir aku dalangnya, kalian belum lihat setengahnya." Ruangan mendadak hening. Di malam yang sama, Gilang dan kakek Hadi dihubungi Bu Ratih, jurnalis senior yang sempat membantu mengunggah laporan ke media internasional. "Ada sesuatu yang perlu kalian tahu," katanya melalui video call. "Kami berhasil mengakses email transkripsi lama dari jaringan pribadi Rudi." Ia membagikan file ke layar. Isi file itu mengubah semuanya. Daftar nama, bukan hanya nama polisi atau pengusaha, tapi juga nama-nama dari kementerian, tokoh ormas, bahkan seorang mantan wakil rakyat yang kini menjabat di kursi penting negara. Semua itu berkaitan dengan jaringan perdagangan manusia yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. "Ini bukan cuma kasus," kata Bu Ratih. "Ini luka nasional." Kakek Hadi menunduk dalam. "Aku tahu dari dulu, tapi aku sendirian."
Dan sendirian saja tidak cukup. Gilang menatapnya tajam. Tapi sekarang, Bapak tidak sendiri. Mereka memutuskan semua nama dalam daftar itu harus diungkap satu persatu. Maka dimulailah penyelidikan lanjutan yang melibatkan berbagai organisasi independen, lembaga HAM internasional, dan akademisi. Namun, konspirasi bukan binatang yang mudah mati. Ia berakar di tempat-tempat gelap dan selalu punya gigi untuk menggigit balik. Suatu malam, Gilang menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, penuh ancaman. Kau pikir ini sudah selesai? Kau pikir hidupmu aman? Kami pernah bungkam satu hari, dan kami bisa bungkam kamu juga. Klik, telepon mati. Namun malam itu, Gilang tak ketakutan. Ia justru merekam ancaman tersebut dan mengunggahnya ke akun pribadinya. Disertai caption, "Saya tidak akan berhenti, karena yang takut bukan kami, tapi kalian." Ribuan komentar mengalir. Dukungan dari masyarakat terus membesar. Gilang kini dianggap sebagai generasi penerus perjuangan kakek Hadi, anak muda yang tak mau tunduk. Hari-hari berikutnya, penangkapan demi penangkapan terjadi. Seorang jenderal tua ditahan. Seorang anggota DPR mengundurkan diri dengan wajah ketakutan. Bahkan seorang duta besar dipanggil pulang karena terseret dalam penyelidikan. Kejaksaan mulai membuka kembali arsip-arsip lama yang sempat hilang. Bukti-bukti muncul seperti jamur di musim hujan. Semuanya mengarah pada satu simpul: jaringan penyelundupan manusia terbesar di Asia Tenggara. Dan semua itu terbongkar dari satu nama yang dulu hanya disebut sebagai kakek pencuri dompet. Di Ruang Rama, sakit. Hari itu datang juga. Kakek Hadi diperbolehkan pulang. Ratusan orang menanti di luar pagar rumah sakit. Warga, aktivis, mahasiswa hukum, dan bahkan para jurnalis berdiri menyambutnya. Saat kakek Hadi muncul di kursi roda, semua hening. Lalu, "Hidup Hadi." "Terima kasih, kakek, engkau tidak sendiri." Suaranya membelah langit. Teriakan itu bukan hanya pujian, tapi permintaan maaf dari bangsa yang terlalu lama diam terhadap kebenaran. Gilang mendorong kursi roda itu pelan. Air matanya tak tertahan. Di belakangnya, puluhan poster bertuliskan, "Jangan biarkan kebenaran mati di ujung usia. Lawan tak harus muda, asal berani." Kakek Hadi mengangkat tangannya. "Semua ini bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang dulu diseret ke kapal, dijual, dan tak pernah kembali. Kita berutang kepada mereka." Ia berhenti sejenak, suaranya lirih. "Tapi jelas, saya tidak tahu apakah hidup saya panjang, tapi hari ini, saya merasa hidup saya tidak sia-sia." Sementara itu, di dalam sel tahanan yang gelap, Rudy duduk diam. Ayah tahu, permainannya usai. Namun di dinding selnya, ada satu coretan kecil yang ia tulis dengan paku. Yang paling sulit bukanlah membuat rakyat takut, tapi menahan saat mereka mulai sadar. Sepekan telah berlalu sejak nama-nama besar dalam jaringan konspirasi mulai berguguran satu persatu dalam sejarah peradilan negara. Belum pernah ada gelombang penangkapan elit secara beser-beseran yang diawali hanya dari sosok tua renta yang awalnya bahkan dianggap pencuri. Namun yang lebih mengejutkan dari semua itu adalah bagaimana rakyat mulai berubah. Di jalan-jalan, di ruang kelas, di kantor, di warung kopi, orang-orang tak lagi membicarakan artis atau isu politik palsu. Mereka membicarakan kebenaran, tentang keberanian, tentang sosok seorang tua yang sudah nyaris dilupakan tapi justru menyelamatkan bangsa dari kebutaan moralnya sendiri. Hari itu, kakek Hadi diundang secara resmi oleh Komnas HAM. Kursi rodanya didorong oleh Gilang. Ia mengenakan kemeja putih bersih. Bekas luka tembak di bahu kirinya masih terasa nyeri, tapi tatapan matanya justru lebih tajam dari sebelumnya. Sebelum masuk ruangan,
seorang mahasiswa menghampirinya. Ia membawa sebuah buku kecil. Pak Paul, saya minta tanda tangan. Kakek Hadi tersenyum. Apa ini? Buku catatan Bapak yang difotokopi. Saya cetak sendiri. Kami semua mahasiswa hukum angkatan saya menjadikannya pegangan kuliah etika. Tangan kakek Hadi sedikit gemetar, tapi ia menulis dengan tenang. Jangan takut menjadi benar, meski dunia menyuruhmu diam. Hadi Mahmud di dalam ruang sidang etik. Puluhan nama yang pernah dilaporkan kakek Hadi selama puluhan tahun kini dihadirkan kembali sebagai bagian dari evaluasi total sistem hukum dan kepolisian. Ini bukan lagi sekadar balas dendam, tapi pembenahan. Hakim Komisi Etik membaca pernyataan dengan lantang. Kami menyatakan bahwa tuduhan terhadap Hadi Mahmud tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk membungkam kebenaran. Maka seluruh tuduhan resmi dihapus dan nama Hadi Mahmud dipulihkan dalam kehormatan tertinggi sebagai pelapor integritas. Ruangan berdiri memberi tepuk tangan, bahkan beberapa anggota dewan menyeka air mata mereka. Namun, kakek Hadi tak berdiri. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih, tapi saya lebih lega jika nama-nama yang dulu hilang karena dibungkam bisa diingat kembali. Mereka yang dulu hanya jadi angka statistik. Mereka lebih pantas mendapat keadilan daripada saya." Hari-hari setelah itu, Gilang bersama Bu Rati dan tim kecil yang mereka bentuk mulai menelusuri nama-nama buruh migran yang hilang dari 20 tahun lalu. Mereka menyusun ulang data, membuka kembali laporan polisi yang pernah ditutup, dan menghubungi keluarga-keluarga korban di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Mereka menemukan seorang ibu yang selama belasan tahun menyimpan foto anaknya di bawah bantal. Ia percaya anaknya masih hidup, atau setidaknya tidak mati sia-sia. Ketika Gilang memperlihatkan dokumen yang mengonfirmasi kematian anak itu di kapal penyelundupan milik Rudi, ibu itu menangis, tapi bukan karena marah. Bukan. Karena sedih, ia justru tersenyum pahit. Setidaknya, sekarang saya tahu. Anakku bukan mati sia-sia, ia mati karena melawan sistem. Suatu pagi, di televisi nasional, muncul iklan layanan masyarakat berdurasi 1 menit. Iklan itu menampilkan wajah-wajah buruh migran yang hilang, lalu perlahan muncul gambar kakek Hadi di balik meja sidang, dan kata-kata terakhir dari buku catatannya. Jika kau tak bisa mengubah dunia, setidaknya jangan ikut membusukkannya. Iklan itu bukan dibuat oleh pemerintah, tapi oleh para mahasiswa hukum, jurnalis muda, dan para pekerja media independen yang terinspirasi oleh kisah ini. Sementara itu, di ruang tahanan lembaga anti korupsi, Rudi kini bukan siapa-siapa. Ia duduk menyendiri, menatap tembok kosong. Suaranya pelan. Semua uang itu, semua kuasa, tak ada artinya sekarang. Ia memegang paku karat yang biasa ia gunakan menkoret-koret dinding. Tapi kali ini, ia tidak mencoret lagi. Ia hanya memandangi satu coretan yang ia buat dulu. Yang paling sulit bukanlah membuat rakyat takut, tapi menahan saat mereka mulai sadar. Dan kini, rakyat sudah sadar. Di sore yang damai, kakek Hadi duduk di halaman rumah kecil yang kini ramai dikunjungi anak-anak muda. Ia menjadi semacam mentor informal bagi banyak orang. Gilang sedang menyiapkan program dokumenter. Bu Ratih tengah menulis buku tentang kisah ini. Beberapa mahasiswa duduk lesehan di depan kakek Hadi, mencatat dan sesekali bertanya, "Pak, kenapa Bapak dulu nggak menyerah saja?" Kakek Hadi tersenyum kecil. "Karena kalau saya menyerah, saya tak bisa menatap wajah anak-anak saya. Meski mereka sudah tak ada, saya ingin mereka bangga bahwa ayah mereka tidak ikut diam dalam kebusukan." Tiba-tiba, seorang anak kecil menghampiri. Ia membawa gambar krayon
bergambar seorang kakek dengan jubah dan mahkota. Ini gambar saya untuk kakek. Kakek Hadi tertawa. Loh, kok saya digambar pakai mahkota? Anak itu menjawab polos. Karena kakek pahlawan, kayak raja kebaikan. Tawa meledak di antara mereka semua, tapi mata kakek Hadi berkaca-kaca. Tahun berganti, nama Hadi Mahmud kini bukan sekadar dikenal, ia dikenang. Tak ada lagi yang memanggilnya pencuri atau gelandangan tua. Ia telah berubah menjadi lambang keberanian dalam ketenangan, kekuatan dalam kesendirian, dan kebenaran dalam dunia yang pernah terlalu nyaman dengan kebohongan. Hari itu, di Istana Merdeka, sebuah upacara khusus digelar. Undangan yang hadir tidak mengenakan jas mahal atau kebaya mewah. Mereka datang dengan pakaian sederhana, membawa hati yang penuh rasa hormat. Di barisan depan, duduk Gilang, Bu Ratih, dan puluhan keluarga korban perdagangan manusia. Kakek Hadi hadir, memakai jas putih bersih yang disumbangkan oleh seorang penjahit kecil di Bandung. Bahu kirinya masih terasa berat akibat peluru waktu itu. Namun langkahnya pelan dan tegas, didorong oleh Gilang menuju mimbar kehormatan. Presiden berdiri, suaranya lantang namun tertahan emosi. Atas nama negara, saya menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian dan pembiaran yang menyebabkan penderitaan begitu banyak keluarga. Kami memberikan penghargaan tertinggi kepada Hadi Mahmud atas keberaniannya membongkar kebusukan sistem dan mengembalikan harga diri bangsa di mata dunia. Tepuk tangan pecah, tidak megah, tidak gemerlap tapi tulus. Ada air mata dari berbagai penjuru, termasuk dari para petinggi yang sebelumnya menutup mata. Kini mereka terpaksa membukanya. Presiden menyerahkan sebuah medali kecil dengan pita merah putih, pahlawan kebenaran dan keadilan. Namun kakek Hadi tidak langsung menerimanya. Ia menatap ke arah kerse-kerse yang diduduki para keluarga buruh, migran, para korban, dan generasi muda. Kalau boleh, katanya, suaranya serak, medali ini saya titipkan kepada mereka yang telah tiada, yang tak pernah diberi kesempatan untuk bersuara. Saya hanya penyampai, merekalah saksi sejati penderitaan bangsa ini. Ruangan terdiam, lalu satu persatu orang berdiri dan bertepuk tangan, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Gilang merampungkan film dokumenternya, Darah yang Tak Pernah Diam. Film itu menceritakan perjalanan kakek Hadi dari awal hingga sidang, penembakan, dan jatuhnya kekuasaan gelap yang melingkupinya. Film itu tayang perdana di banyak festival internasional dan disebut-sebut sebagai kisah nyata paling mengguncang dari Asia Tenggara. Gilang diundang ke berbagai universitas untuk bercerita, tapi setiap kali ia berdiri di depan panggung, ia selalu membuka dengan kalimat yang sama. Saya bukan jurnalis hebat, saya hanya anak muda yang menyaksikan sendiri bagaimana seorang kakek menyelamatkan bangsanya dengan satu buku dan satu keberanian. Di sebuah desa tenang, kakek Hadi kembali ke hidup sederhana. Ia bangun pagi, menyiram bunga, memberi makan burung, dan sesekali menulis di buku catatannya yang baru. Kadang, ia duduk di beranda dan menerima kunjungan anak-anak sekolah. Kadang, ia mengisi kelas moral untuk mahasiswa hukum. Hidupnya tak berubah mewah, tapi damai. Satu sore, saat langit sedang jingga dan burung-burung pulang ke sarang, Gilang duduk di sampingnya. Kita sudah sampai, Pak, ucap Gilang pelan. Kakek Hadi mengangguk. Dulu, saya sering bertanya, kenapa Tuhan biarkan saya hidup selama ini? Kenapa tidak dihabiskan saja waktu saya dituduh mencuri? Atau waktu peluru itu bersarang? Ia memandang langit sore yang perlahan meredup. Tapi sekarang saya tahu, saya masih hidup untuk menutup luka, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Gilang menatap wajah tua itu yang kini dipenuhi cahaya senja.
Bapak tidak hanya menyembuhkan luka, Bapak mengubah arah bangsa. Kakek Hadi tersenyum. Bangsa tak berubah karena kekuasaan. Bangsa berubah karena keberanian kecil yang tak menyerah. Meski sendirian. Malam itu, kakek Hadi menulis halaman terakhir dari buku barunya. Ia menulis perlahan, namun tangannya tak lagi gemetar. Kalau suatu hari nanti, bangsa ini kembali tertidur dalam kemewahan dan lupa pada suara-suara kecil, bangunkan mereka, ingatkan mereka bahwa dulu pernah ada masa di mana seorang tua dengan luka dan sepi bisa membuat dunia kembali melihat kebenaran. Jangan biarkan langit tertutup lagi. Ia menutup buku itu, menatap langit dari jendela rumah kecilnya. Dan malam itu, langit terasa lebih lapang dari sebelumnya. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin, agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.